Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau belajar analisis pengambilan keputusan dengan materi decision analysis. Nah, jadi nanti kita mau melihat bagaimana pengaplikasian materi ini dalam kehidupan sehari-hari, kemudian fungsinya dari materi ini itu apa, dan kita juga mau melihat perhitungan seperti apa yang digunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan QM pada materi ini. Nah, sebelumnya kita akan membuka latihan soalnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah ada contoh soal yang membahas tentang decision analysis. Jadi saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di sini Steffi ingin melakukan investasi dengan mempertimbangkan 3 jenis investasi, yaitu deposito, saham, dan emas. Kondisi yang mungkin terjadi adalah prospek baik, prospek moderat, dan prospek buruk, dengan probabilitas 0,5, 0,3, dan 0,2. Kemudian keuntungan dari investasi selengkapnya dijelaskan pada tabel di bawah ini. Selanjutnya kita diminta untuk membantu Steffi dalam menentukan keputusan investasi berdasarkan perhitungan maximin, maximax, minimax regret, criterion of realism, equally likely, EMV, dan yang terakhir kita diminta untuk menggambarkan decision tree. Nah, kemudian langsung saja kita pindah ke aplikasi QM. Di sini kita pilih decision analysis, kemudian decision table. Number of decision itu tadi ada 3, yaitu deposito, saham, dan emas. Kemudian number of nature states itu merupakan kondisi yang dihadapi, yaitu prospek baik, buruk, dan moderat. Kemudian objektifnya kita memilih maximize, karena ini berhubungan dengan investasi, sehingga kita mau melihat investasi mana yang menghasilkan profit bagi Steffi. Kemudian decisionnya bisa kita ganti deposito, saham, dan emas. State-nya kita ganti prospek baik, moderat, dan buruk. Nah, untuk probabilities kita lihat lagi dari soal. Ada 0,5, 0,3, dan 0,2. 0,5, 0,3, dan 0,2. Nah, untuk keuntungannya kita bisa lihat dari tabel ini, kemudian kita pindahkan ke QM. Nah, jika sudah kita isi semua, kita bisa mengganti Hurwitz alfanya berdasarkan alfa yang ada di criterion of realism, yaitu 0,3. Jadi, kita bisa langsung masukin alfanya 0,3, kemudian kita klik solve. Nah, berikut adalah output dari data yang sudah kita pindahkan ke QM tadi. Pertama, kita diminta untuk menentukan keputusan investasi berdasarkan perhitungan maximin. Hasil maximin bisa kita lihat dari output QM, yaitu senilai 15 juta given by deposito. Artinya, keuntungan investasi sebesar 15 juta diperoleh dari deposito. Kemudian maximax. Nilai maximax itu bisa kita lihat di paling bawah, yaitu senilai 300 juta given by saham. Artinya, keuntungan investasi sebesar
300 juta diperoleh dari saham. Nah, yang ketiga adalah minimax regret. Minimax regret itu kita mencarinya dengan klik solution, kemudian di nomor 4 ada regret or opportunity loss. Nah, di sini di baris minimax regret terdapat hasil 65 juta. Nah, 65 juta itu kita dapatkan dari investasi saham. Artinya adalah pengorbanan paling kecil didapatkan dari investasi saham dengan nilai 65 juta. Oke, selanjutnya kita akan menghitung criterion of realism. Di sini kita mendapatkan hasilnya dari output yang pertama tadi di kolom Hurwitz, kemudian base Hurwitz. Di sini didapatkan angka 55 juta. Jadi bisa kita katakan nilai base Hurwitz sebesar 55 juta dengan alfa 0,3. Kemudian kita lanjut dulu ke IMV. IMV bisa kita dapatkan di output, yaitu di tabel IMV, kemudian base IMV. Di sini didapatkan nilai Rp177.500.000. Bisa kita katakan hasil yang diharapkan Steffi sebesar Rp177.500.000. Kemudian kita menghitung equally likely. Jenis investasi yang akan dipilih oleh Steffi kan ada 3, yaitu deposito, saham, dan emas. Dan masing-masing kita bisa menghitungnya dengan cara menambahkan setiap kondisi dari investasi tersebut. Nah, jika sudah didapatkan perhitungan seperti ini, kita akan memilih hasil yang paling besar. Nah, dari ketiga ini, hasil yang paling besar adalah 125 juta yang kita dapatkan dari saham. Nah, kemudian yang terakhir kita akan menggambar decision tree. Kita kembali lagi di QM. Di sini decision analysis, kemudian kita pilih decision trees. Ini save file, no provide objektifnya adalah maximize. Oke, tampilan layar akan menjadi seperti ini. Kemudian kita ganti dulu number of branch-nya sesuai dengan decision atau keputusan. Itu ada 3. Kemudian add and branch. Nah, kemudian dari setiap decision terdapat 3 kondisi. Nah, di sini number of branch-nya juga 3. Kemudian kita add and branches di sini. Kemudian di saham dan emas juga lakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya kita akan mengubah name, probability, dan profit sesuai dengan soal. Nah, jika sudah terisi semua, kita klik solution. Nah, akan tampil seperti ini.
Nah, ini bisa kalian langsung gambar di lembar jawaban kalian. Nah, di sini juga kita bisa melihat IMV. Dengan nilainya itu Rp177.500.000. Kita bandingkan dengan yang output yang sebelumnya. Nah, ternyata hasilnya adalah sama. Nah, oke, begitulah pembelajaran tentang materi decision analysis pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.